menyebutkan bahwa di akhir zaman Allah bangunkan kembali Ashabul Kahfi. Nanti dia berjuang bersama Imam Mahdi, Nabi Isa melawan Ya'juj Ma'juj, bukan melawan Dajjal. Dajjal nanti urusan kita. Ternyata Ashabul Kahfi ini pengikut Nabi Isa. Hidupnya antara Nabi Isa diangkat dengan Nabi Isa, Nabi Muhammad diutus. Di antara itu orang sebelah Ar-Razi sedang mendongeng. Dongeng yang soheh nggak apa-apa ya. Lalu Samiri ini berkembang terus, ketemu Ashabul Kahfi, dia mau hancurkan Ashabul Kahfi, tapi Allah selamatkan Ashabul Kahfi. Maka selamat Ashabul Kahfi masuk satu goa di Yordan. Alhamdulillah kami sudah pernah ke sana, tapi sekarang Allah tutup tempatnya. Itu mereka tidur 309 tahun. Itu tidur apa itu? Ada nggak tidur 309 tahun? Itu tidur yang bukan tidur. Tubuhnya yang tidur, ruhnya nggak tidur. Ruhnya bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan semua orang yang tidur, ruhnya diambil, dipegang, lalu dibalikkan. Tapi dikembalikannya bukan tidur malam, bangun pagi. Kapan dikembalikan? Setelah 309 tahun. Lalu dikeluarkan sebentar, dimasukkan lagi. Pertanyaannya, ada nggak hadis yang menyebutkan Ashabul Kahfi mati? Nggak ada. Oleh karena itu, dalam hadis-hadis yang dikumpulkan Imam Qurtubi dalam kitab Tazkirah, beliau menyebutkan bahwa di akhir zaman Allah bangunkan kembali Ashabul Kahfi. Nanti dia berjuang bersama Imam Mahdi, Nabi Isa melawan Ya'juj Ma'juj, bukan melawan Dajjal. Dajjal nanti urusan kita. Ternyata Ashabul Kahfi ini pengikut Nabi Isa. Hidupnya antara Nabi Isa diangkat dengan Nabi Isa, Nabi Muhammad diutus. Di antara itu. Jadi serius begini ya. Emang ceritanya serius ya? Asik. Emang dari dulu kita suka diceritain ya. Kita lanjut ceritanya. Kata orang sebelah, Ar-Razi sedang mendongeng. Dongeng yang soheh nggak apa-apa ya. Lahirlah Sayyidina Muhammad SAW. Jangankan iblis di bumi, bahkan pintu langit pun ditutup dari mereka. Dulu planet-planet itu adalah tempat nongkrongnya iblis dan jin. Itu jin nongkrong di sono. Canggih ya tempat nongkrongnya. Cafe Pluto, kan seru. Resto Venus, kayaknya seru ya. Dan yang bisa terbang ke sana itu adalah keturunan-keturunan Azazil atau Banul Jan yang dulu punya zikir-zikir hebat di masanya, maka sayapnya tumbuh banyak dan dia bisa terbang kemana-mana. Cepatnya bukan main. Ketika Sayyidina Muhammad SAW lahir, apa kata busnya jin? Jadi itu kayak bus, kayak pembawa berita, kayak satelitnya jin. Kata mereka, wahai para dukun, semenjak lahir sosok yang ada di Mekah itu, langit kita sudah ditutup, sudah diboikot. Kami tidak boleh lagi nongkrong di Cafe Pluto. Kami enggak, ya di lockdown ya. Itu langit sudah di lockdown. Padahal nggak ada pandemi. Jadi pandemi awal sudah terjadi di kalangan jin. Jin tiba-tiba menjadi buta, nggak bisa lagi cerita besok terjadi apa. Jadi ngapain jin itu di sana? Itu kalau malaikat ngomong di atas, itu bisa kedengeran. Mereka telinganya dideket-deketin. Oh besok kejadian begini, dia turun.
Pas turun dia kabarkan aulia usyayatin, wali-wali setan, dukun-dukun, bukan dukun beranak, dukun-dukun syirik. Kalau dukun beranak itu yang dulu bapak lahir sama dukun beranak kan? Iya. Kalau ini sama dukun Eropa ini. Ya, dokter bidan ya, itu dukun Eropa itu. Sama-sama dukun kan? Kalau ini dukun sakti yang bisa dia berkoneksi. Jadi batinnya bisa komunikasi sama jin. Ada yang bisa komunikasi sama jin ya? Kalau ada, jangan-jangan ya, jangan-jangan pengikut si DJ ya, Tuan Dajjal, bukan Tuan Takur Pak. Itu orang Madura kalau nonton India, yang diingat cuma Tuan Takur. Ketika turun, mereka kemudian mengabarkan itu pintu langit ditutup dan semua yang bisa terbang ke langit mengatakan ditutup. Ada satu yang gak percaya, masa sih saya mau coba tembus. Dia tembus, betul, itu atmosfer lewat sama dia. Tapi apa yang terjadi? Baru saja keluar bumi, tiba-tiba malaikat tembak dia pakai ketapel. Dalilnya mana? Ada dalilnya, surah Al-Mulk. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Saya ngarang atau dalilnya? Allah yang ngarang, ini bukan Ar-Razi yang ngarang. Itu bintang-bintang meteor-meteor dijadikan rujuman untuk nembak setan-setan nakal. Jadi jin itu kalau nakal langsung jadi setan. Kalau dia benar, dia langsung jadi muslim. Dan yang jin muslim tidak banyak. Ya, ini ada yang ikut Pak jin muslimnya Pak. Mau dikasih tahu? Tak kabur semua, sotoy gitu. Usut punya usut yang bersayap paling bagus disuruh keliling bumi. Kamu keliling bumi. Siapa yang sedang lahir? Dilihat banyak yang lahir, tapi nggak ada yang aneh. Tahu-tahu di suatu tempat padang pasir ada air zam-zam tidak jauh dari sana, lahir seorang keturunan Nabi Ibrahim bernama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu lahir, cahaya memancar darinya. Bergetarlah kekaisaran Romawi, istana raja-raja Persia. Bahkan banyak negeri saat itu kemudian mengalami goncangan. Majusi punya menara api, apinya padam, pada tidak pernah padam selama-lamanya. Baru kali itu padam. Maka kembalilah si pencari berita ini kepada tuannya, Tuan Iblis, Tuan yang dia memimpin kelompok-kelompok jin dan setan. Apa kata si pemberita? Wahai Tuan, ternyata ada sosok bercahaya lahir di Makkah. Ketika dia lahir, itu bergetar sampai kekaisaran Romawi, bergetar sampai kepada istana raja-raja Persia, bisa menghancurkan, memadamkan api kelompok Majusi. Barulah kemudian bergetar, ketakutan itu iblis. Wah, oh ini zamannya. Berarti ini Nabi yang ditunggu-tunggu, yang merupakan musuh besar kita. Dia dan umatnya setara dengan nabi-nabi, semua nabi yang ada. Jadi kita ini kalau jadi ulama itu setara dengan nabi zaman dulu Pak. Kalau ulamanya benar, kalau ulamanya benar, kalau alama beda lagi. Apalagi ubaru. Sekarang banyak ubaru, dikit-dikit bid'ah. Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalatin finnar. Kayaknya dia doang yang bisa baca hadisnya. Sadarlah mereka. Di saat itu Allah kemudian ambil si Dajjal yang sedang mencari-cari, dikerangkeng di suatu pulau, dirantai. Saat dia dirantai, Tamim Ad-Dari sempat melihatnya. Jadi Tamim Ad-Dari ini pelaut.
pelaut, ketika dia terdampar di satu pulau, nggak tahu pulaunya di mana, dia melihat sosok Dajjal. Saat itu masih di rantai. Sekarang dia lepas Pak dari rantainya. Sekarang si Dajjal sudah lepas dari rantainya. Dia sudah tinggal lihat mana negeri yang mau dihancurkan. Dia cukup mengarahkan badannya dan dia membacakan lapar-lapar tertentu. Dia mengirim sinyal-sinyal kepada aulia-aulianya, asisten-asistennya. Maka cenayang-cenayangnya terima. Masuk kabar. Mirip seperti wahyu. Dan orang ini dianggap wali di kelompoknya. Kelompoknya saya tidak boleh sebutkan ya, karena masih rahasia juga. Takut juga kita masih salah ya. Kita sedang tunggu kelompok ini muncul. Dan selama ini menunggu, muncullah mereka dalam bentuk penyebaran pandemi. Pandemi itu virus, nggak mungkin berkembang sendiri. Virus itu dibuat dan disebarkan. Jadi saya nggak percaya virus itu kemudian datang dari orang bandara ditutup. Itu kerjaan mereka aja. Memang dibagi-bagikan. Namanya virus pasti dibagi. Ditambah dengan yang terkena bisa menyebarkan. Kalau nunggu itu kelamaan. Emang disebar ini karena mereka pengen makar. Tujuannya cuma satu, pengen cek sudah ada belum orang akhir zaman yang jadi musuh dan Dajjal. Kalau ada, bunuh di tempat. Seperti dulu Sayyidina Muhammad SAW dicari-cari oleh ahlul kitab, kelompok Yahudi. Apa kata mereka? Carilah Nabi akhir zaman, kalau ketemu faktulu, bunuh. Saya nggak ngarang-ngarang. Ini terdapat dalam hadis Nabi riwayat Imam Tirmidzi. Hadisnya sahih. Sayyidina Muhammad kecil, masih remaja, diajak berdagang oleh pamannya Abu Talib ke negeri Syam. Sampai di satu negeri, Sayyidina Muhammad SAW karena masih dianggap remaja, tidak ajak bertemu seseorang. Ternyata ada orang yang mengajak ketemu Abu Talib dan kafilahnya dari Mekah. Abu Talib dipanggil oleh seorang pendeta yang sangat tawadhu, namanya Bukhairah. Siapa namanya? Bukhairah. Bukhairah ini mengatakan, wahai Abu Talib, apakah sudah semua anggotamu ikut masuk ke dalam tempat kami? Kata Abu Talib, sudah. Tapi Bukhairah bilang, pasti ada 1-2 orang yang belum. Lalu Abu Talib bilang, oh iya, ada anak saya, masih remaja, anak bawang. Ternyata yang dianggap anak bawang itu sang penyelamat. Bukhairah mengatakan, bawa aku kepadanya. Akhirnya Abu Talib membawa sosok Bukhairah kepada Nabi Muhammad muda. Terjadilah dialog ini tidak disebutkan dalam hadis.